Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas review tentang pelajaran PAI yang sudah kita pelajari di kelas, yaitu ada 2 bab tentang kisi-kisi penilaian tengah semester ganjil 2020-2021. Baik, kisi-kisinya. Bab yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Poin pertama, kalian harus mengetahui tentang suhuf dan mushaf. Suhuf itu apa? Mushaf itu apa? Kalian sudah tahu kan bahwasanya suhuf adalah lampiran-lampiran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang masih berupa lampiran-lampiran. Sedangkan mushaf yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya yang sudah berupa kumpulan daripada lampiran-lampiran, sudah dibukukan. Nah, di sini di samping kalian mengerti tentang pengertiannya ini, perbedaannya juga, begitu pula nabi siapa yang mendapatkan suhuf. Kalau kitab itu kan ada 4. Kalau suhuf di sini seperti Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Nuh, seperti itu. Berarti apa? Berarti kalian harus tahu nabi siapa aja yang menerima suhuf. Nah, itu yang dari pertama, dari yang selanjutnya. Nah, ini tentang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab atau istilah lainnya adalah mushaf. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab. Nah, di sini ada tiga soal. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat. Nah, di sini diturunkan kepada siapa aja, kemudian isi kandungan daripada masing-masing kitab yang harus kalian ketahui, harus ketahui secara detail kandungan dari masing-masing kitabnya. Semisal, Al-Quran menerangkan sebagai hukum, sebagai ini. Nah, di buku kalian itu sudah ada semuanya, tinggal kalian mempelajarinya. Seperti Injil menerangkan apa? Tentang apa? Tentang kehidupan Nabi Isa, tentang begini. Zabur menerangkan tentang nyanyian. Kemudian Taurat menerangkan hukum. Nah, semuanya ini harus kalian mengerti secara detail. Oke, poin yang ketiga, tema dan kandungan Al-Quran. Nah, tema Al-Quran itu apa? Dan kandungan Al-Quran itu apa? Temanya Al-Quran, kandungan Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah seperti ini. Nah, kalian harus tahu kandungan dan tema Al-Quran. Menjelaskan tentang apa itu Al-Quran? Apakah nyanyian? Apakah Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum? Banyak sekali kan? Al-Quran menerangkan hukum syariat, Al-Quran menerangkan tentang cerita-cerita, Al-Quran menerangkan ini itu macam-macam. Dan itu apa? Kalian harus paham, dan jangan sampai nanti tertukar-tukar dengan yang lain. Nah, ini sangat penting. Begitu pula nama-nama Al-Quran di sini tercakup bahwasanya Al-Quran itu mempunyai banyak nama. Ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa, ada semuanya banyak sekali. Dan di situ kalian harus mengerti. Cukup kalian mengerti yang sudah disebutkan di dalam buku kalian. Nah, kemudian poin berikutnya, cara memuliakan Al-Quran. Cara kita memuliakan Al-Quran itu bagaimana? Kalau kita belajar fikih kan sudah dikasih tahu bahwasanya kita harus suci, wajib. Ketika orang itu hadas, otomatis tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Banyak kan?
harus di tempat yang tinggi, harus ketika kita megang harus suci, ketika membacanya harus keadaan suci. Itu sebagian daripada memuliakan Al-Qur'an. Nah, baik. Kemudian keistimewaan Al-Qur'an. Keistimewaan Al-Qur'an itu apa? Keistimewaan Al-Qur'an. Kita sudah mengerti bahwasannya di atas tadi kita memahami tentang isi dan kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana itu banyak persamaan atau banyak keserupaan. Namun di dalam Al-Qur'an itu terdapat kandungan-kandungan khusus yang mana tidak dimiliki atau tidak dijelaskan oleh kitab-kitab selain Al-Qur'an. Nah, otomatis di sini adalah keistimewaan Al-Qur'an. Keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi yang istimewa, nabi akhir para rasul dan nabi. Otomatis Al-Qur'an juga mempunyai keistimewaan secara khusus. Nah, di situ kalian harus membaca semuanya. Oke. Di sini mungkin juga di sini kalian juga harus mempelajari tentang ayat-ayat atau dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di bab pertama tidak ada, akan tetapi itu akan masuk dalil dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bab kedua, berani hidup jujur. Nah, hidup jujur di sini dalam bahasa Arab, dalam istilah Arabnya yaitu syaja'ah. Nah, poin yang pertama, pengertian syaja'ah. Syaja'ah itu apa artinya? Syaja'ah, berani. Berarti apa? Di sini pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Kalian harus memahaminya. Nah, kemudian poin yang kedua, bentuk-bentuk sikap syaja'ah. Bentuk sikap syaja'ah, karakternya itu bagaimana? Bentuk sifat syaja'ah, macam-macamnya, karakternya. Orang itu dikategorikan mempunyai sifat syaja'ah itu bagaimana? Nah, ini daripada bentuk-bentuk sikap syaja'ah. Otomatis kita harus memahami macam-macam sifat syaja'ah itu apa. Oh, syaja'ah dalam perilaku, dalam perkataan, dalam tindakan, dalam hati, dalam niat. Itu apa? Kalian harus mengetahui secara betul tentang bentuk-bentuk sikap syaja'ah. Kemudian poin yang ketiga, sumber sikap syaja'ah. Orang bisa mempunyai sifat pemberani. Itu sumbernya dari mana? Apakah keturunan? Apakah ini segala macam? Nah, di buku kalian sudah disebutkan bahwasanya sifat syaja'ah itu mempunyai sumber. Mungkin bersumber dari ketakwaan, bersumber dari memegang prinsip syariah agama. Nah, itu apa? Bisa terkategorikan bentuk sikap syaja'ah. Kemudian poin yang keempat, pentingnya jujur. Jujur itu bagian besar daripada sikap syaja'ah. Sebab ketika orang itu berbohong, otomatis dia terkategorikan orang yang tidak mempunyai keberanian. Makanya jujurlah itu sangatlah pahit. Akan tetapi di sini itu menunjukkan dia mempunyai sifat pemberani, syaja'ah. Nah, di sini poin keempat di sini tentang pentingnya jujur. Itu bisa kalian mempelajarinya, memahaminya antara lain
konsekuensi daripada sifat saja'ah. Sifat jujur itu kan penting. Nah, konsekuensinya apa? Baik konsekuensi orang itu jujur atau konsekuensi dia tidak mengaplikasikan sifat jujur. Seperti itu. Begitu juga tentang macam-macamnya tadi, macam-macam kejujuran. Begitu juga tentang hikmah orang melakukan kejujuran. Di sini mencakup semuanya. Hikmahnya itu apa? Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, kandungan Al-Qur'an tentang berani dan jujur. Nah, di situ kalian mengetahui di dalam buku PAI kalian itu ada surat An-Nisa, ada Ali Imran dan ayat-ayat yang lain, baik itu berupa dalil yang berupa hadis. Itu kalian harus mengetahuinya. Minimal kalian harus memahaminya. Ayat ini Al-Baqarah semisal ini ya, nggak harus benar. Semisal Al-Baqarah ayat sekian menjelaskan tentang ini. Ali Imran ayat sekian menjelaskan tentang ini. Al-Maidah ayat sekian menjelaskan tentang ini. An-Nisa ayat sekian menjelaskan tentang ini. Nah, itu berarti kalian harus paham. Walaupun kalian tidak hafal, apalagi hafal lebih baik. Lebih baik. Maka dari itu di sini kalian, yang saya tekankan, dalil-dalil baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis, kalian harus memahami betul tentang isinya. Isinya di sini kalian harus pelajari. Nah, ketika sudah seperti itu, kalian berarti sudah memahami secara 100%. Ketika sudah paham 100%, otomatis insyaallah hasilnya akan baik. Nah, perlu kalian mengerti bahwasanya mungkin PAI di sini mungkin mudah dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Akan tetapi dengan kemudian itu terkadang orang menjadi memudahkan. Dan juga yang kalian harus pahami itu fahmus soal nisful ijabah. Memahami pertanyaan itu adalah separuh daripada jawaban. Maka dari itu jangan sampai salah satu di antara kalian ada yang salah paham tentang pertanyaan. Mungkin pertanyaannya ini mirip-mirip. Kok jawabannya ini. Ya, itu butuh ketelitian. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang tidak teliti pada soal sehingga mengakibatkan jawabannya tidak tepat, jawabannya kurang tepat. Maka dari itu kalian belajarnya yang teliti juga. Ketika soal sudah di hadapan kalian baca dengan teliti dan jawaban kalian harus diamati dulu. Jangan sampai tergesa-gesa mengumpulkan atau mengupload jawabannya. Nah, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa kalian pelajari dengan sebetul-betulnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.